Shalom. Ellen gunting rambut ya? Susu amin atau susu amin juga? Oke, kita tunggu ya. Hari ini 7.30 ya mulainya. Halo. Halo, halo. Aku unmute bentar, mau ngeprint ini ya, Ci, ngeprint sesuatu. Silakan. Rambut baru. Iya, aduh. Gua ini agak ini. Kata mereka kayak ini, kayak bulunya anjing cici gua. Kata anak gua. Oke deh. Saya anggap itu sebuah cute artinya. Oke. Halo Nancy. Ya. Oke, kita tunggu. Nanti pas 7.25 deh baru foto. Aku buka dulu lagu. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tak tegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau. Yes. 7.30. Shalom semuanya. Shalom. Yuk kita saling menyapa. Ya, yang bisa buka mute-nya kita saling menyapa. Boleh panggil nama-nama temannya. Halo Elina. Halo Merisa. Halo Denny. Halo Susu Amili Ellen.
Halo Nancy, halo Grace, halo Aling, halo Yongki, Lina, halo Agustini, halo Donna, halo Shetly, halo semuanya. halo semuanya. Amin, Ya, biar gampang halo semuanya. Halo Bumil, Amin. halo Bumil. Oke, kita hari ini pertama kalinya ya kita bisa jadi sesuai dengan kerinduan dari Bapak Gembala sebulan satu kali. Jadi pada dasarnya kan sel group itu 1 minggu ada 1 bulan ada 4 minggu. Ada 1 minggunya kita bisa libur ya, boleh libur boleh enggak. Nah biasanya kan kita isi dengan dinner rohani ya. Lalu ada 2 kali kita bisa sel group, kita biasanya namakan itu Sunday review. Jadi kita mengulang penerapan gitu ya dari khotbah hari Minggu. Nah ada 1 kali. Kalau dulu kan saya bawa From Dream to Destiny, pas banget ya, abis ya From Dream to Destiny. Saya juga mikir, aduh Tuhan saya mau bawa apa gitu di awal bulan. Pas banget kata Pak Gembala, kita ada persekutuan doa. Jadi seperti connecting prayer, tapi yang dibawa di dalam cell group. Amin, ngerti ya? Jadi itulah kenapa ada hari ini. Jadi hari ini cukup 1 jam ya, cukup 1 jam. Jadi saya rindu kita semua boleh merendahkan hati kita untuk belajar berdoa. Ya entah sudah berapa lama kita pernah berdoa, ya sudah berapa sering kita berdoa, tapi biarkan hari ini kita mau bilang, Tuhan ajarkan kami untuk berdoa, agar kami lebih mengerti bagaimana untuk berdoa. Dan tema hari ini adalah how to hear God's voice ya, atau hear God's voice, mendengarkan suara Tuhan. Nah sebelum mulai tetap kita bawa puji-pujian penyembahan, kita tetap berdoa bersama. Saya serahkan waktunya ya hari ini untuk Dennis dan Melissa yang bantu kita di dalam PAW dan sedikit doa di depan. Nanti terakhir baru saya yang bawa. Oke? Thank you. Kita tepuk tangan yuk buat mereka yuk. Kita siapkan hati kita ya. Halo, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Oke, kita akan melakukan ini present worship dulu seperti biasanya. Oke, ini agak cincang Ci. Waktu gue berapa menit kalau ternyata total semua 1 jam? Kalau bisa tidak lebih dari 15 menit. Berarti dong. Iya. Oke, malam Oke. hari ini aku merasa waktu persiapkan ini aku merasa Tuhan terus bilang, seringkali Tuhan bilang sama kita gitu. Melalui natural, melalui alam, melalui ketika kita bernyanyi buat Tuhan gitu. Seringkali Tuhan menyatakan kasihnya sama kita. Bahkan dalam satu khotbah gitu, Tuhan kayaknya bisa memberikan konfirmasi lewat ayat gitu. Nah, cuman pertanyaannya adalah, kapan sih terakhir kali kita bilang sama Tuhan, kita tuh cinta gitu sama Tuhan. I love you Jesus gitu. Kapan sih terakhir kali kita ngomong? Atau ternyata kita sering banget ngomong begitu, tapi nggak benar-benar minute gitu. Nah, aku mau ajak teman-teman malam ini kita sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena teman-teman tahu nggak ketika kita memuja dan menyembah Tuhan, kita itu sedang mengekspresikan bahasa kasih kita sama Tuhan. Tuhan menerima itu sebagai hadiah, Tuhan menerima itu sebagai satu pelayanan, sebagai waktu, dan juga sebagai satu perkataan gitu. Kan ada beberapa ya teman-teman di sini bahasa kasihnya pasti adalah terutama perempuan gitu ya. Bahasa kasihnya itu lewat perkataan, lewat pujian, mungkin lewat pelayanan, ada juga yang lewat kado gitu. Oleh karena itu aku mengajak teman-teman kita semua mau bernyanyi untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Itu kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan. Kita nyanyinya nggak sekedar nyanyi-nyanyi, tapi sambil main handphone, sambil lihat-lihat yang lain. Kita benar-benar fokus sama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi buat Tuhan, kita ekspresikan kasih kita buat Tuhan. Amin. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati
mempersiapkan doa malam ini, Tuhan menitipkan 3 gambar profetik. Melisa sendiri nggak tahu apakah gambar-gambar ini benar-benar mewakili setiap perasaan setiap kita. Tapi Melisa berusaha untuk taat, mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita akan lihat gambar yang pertama. Oke, waktu lihat gambar ini, Melisa lihat ada seorang anak perempuan yang kepalanya diusap-usap sama tangan Tuhan Yesus itu. Itu adalah tangan berbolong yang milik Tuhan Yesus itu. Jadi gambar ini adalah untuk orang-orang yang sedang jatuh bangun dalam mengasihi Dia. Mungkin kita merasa kadang-kadang, aduh susah banget ya taat buat baca firman, susah banget buat terus komitmen dalam doa. Atau mungkin kamu sedang merasa berjuang sendirian gitu. Orang lain nggak ada yang menderita seperti engkau, nggak ada yang memiliki kesulitan seperti engkau. Atau engkau sedang merasakan perasaan seperti tidak dihargai, padahal engkau sudah melakukan banyak hal. Tapi teman-teman tahukah kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi Anda? Tuhan Yesus tahu segala hal yang terjadi tentang dirimu. Di dalam Ibrani 6 ayat 10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi aku percaya setiap hal yang kita lakukan, sekalipun mungkin nggak dilihat manusia, tapi Tuhan Yesus melihat semua itu dan Tuhan mengasihi setiap kita. Kita sama-sama berdoa yuk, kita sama-sama perbaiki gitu image kita tentang Tuhan, kita perbaiki gitu kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, anakmu berdoa malam ini, sungguh Tuhan, sekalipun Tuhan manusia tidak mengapresiasi kami, sekalipun kami tidak melihat Tuhan kasih yang daripada orang-orang yang kami harapkan, tapi kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Setiap kali kami jatuh bangun, setiap kali kami merasa sulit untuk mengasihi Engkau, Tuhan, Engkau tahu semua itu dan Engkau menghargai semua itu. Engkau sungguh disenangkan oleh setiap hal yang kami lakukan. Sekalipun yang kami lakukan itu maksimal, Engkau berkata pada kami, I'm proud of you. Thank you for everything. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, sungguh Kau adalah Allah yang adil, Kau tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Oh iya, Gambar yang kedua aku melihat ada seorang anak berada dalam satu perahu berada di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Dan saya tanya Tuhan, ini gambar tentang apa gitu? Dan Tuhan bilang segala untuk orang-orang yang merasa segala sesuatunya mengalir begitu saja tanpa tahu gitu arahnya akan ke arah mana. Mungkin kamu sedang bingung tentang perencanaan kehidupan kamu berikutnya, atau kamu sedang merencanakan sesuatu tapi nggak tahu di mana ujungnya. Tapi Tuhan itu mau bilang dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita sama-sama berdoa yuk. Kalau mungkin kita sekarang dalam keadaan bingung, kita nggak tahu plan hidup kita akan seperti apa ke depannya, apa yang harus kita lakukan untuk bisnis, hubungan, dan apapun, kita percaya gitu, Tuhan Yesus adalah pengharapan yang bisa kita harapkan gitu. Dia adalah sauh yang kuat. Kita sama-sama berdoa. Amin. Yes, Tuhan, terima kasih. Beberapa dari kami berada Kau adalah ya Tuhan permulaan dan akhir hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan Yesus bekerja setengah-setengah. Terima kasih Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang merasa Tuhan, bahwa kami tidak tahu Tuhan kami mau kemana. Tuhan, kami merasa Tuhan hidup kami begitu saja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Dengan bawahnya daripada Roh Kudus Tuhan ada kami Bapak. Oh, biarkan sungguh Tuhan kami tidak ya Tuhan. Oh, seperti membiarkan Tuhan air Tuhan. Oh, mengalirkan kami kemana. Tapi biarkan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Yang menjadi pemimpin atas kami Bapak. Hidup kami Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Selama Kau ada di perahu itu, kemanapun kami pergi, kami tahu Tuhan, kami akan tinggal tenang dengan aman. Terima kasih. Amin. Dan dalam gambar terakhir, ada seorang anak yang sedang piknik bersama Tuhan Yesus, dia sedang tiduran sama Tuhan Yesus, dan gambar ini mewakili mungkin terutama untuk setiap mama-mama yang selama ini kita sibuk mengurus ini dan itu, dan bahkan mungkin kita nggak punya waktu untuk sendirian, kita nggak punya waktu untuk me time, kita nggak punya waktu untuk merawat diri sendiri, bahkan kita nggak bisa ngecek, nggak punya waktu untuk mengecek kondisi kesehatan kita gitu. Anak kita sakit, kita langsung sibuk bawa ke dokter, tapi bagian kita sakit, sudahlah. Dan Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami terlalu sibuk dengan segala aktivitas kami. Kami lupa Tuhan, kami melalaikan hidup kami bukan hanya bahwa Engkau adalah Allah ya Bapak yang akan menolong kami. Memperhatikan Tuhan sungguh kesehatan tubuh kami Bapak. Oh, karena kami rindu Tuhan untuk hidup lama. Karena kami hidup Bapak untuk hidup dalam kelimpahan Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami merasa kami tidak memperhatikan kesehatan kami. Aku berdoa ya Tuhan kami terlalu sibuk
Bapak dengan urusan kami. Tuhan, kami terlalu Tuhan meremehkan ya Bapak kesehatan kami. Tuhan, ampuni kami, Yesus. Kau berkata Tuhan Amin. akan memberikan kelegaan untuk kami. Amin. Sama berdoa yuk malam ini, kita akan mulai doa ini dengan Angel. Aku akan berikan waktunya untuk Angel, tapi sebelumnya aku minta tolong Ko Yongki untuk tutup. Thank you, Ko. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang memberkati, memelihara setiap dari kami Tuhan. Kami melihat Tuhan, Amin. anak-anak-Mu Tuhan berkumpul bersatu hati di sini Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan, dengan segala kerinduannya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih anugerah-Mu Tuhan. Amin. Yes, Dalam yes, yes. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, syukur Tuhan. Amin. 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 Kita berikan kemuliaan. Amin. Thank you Yongki, thank you Dennis, Melisa. Sangat diberkati ya. Tadi yang gambar ketiga kayaknya gue belum sempat print screen. Oke, jadi gambar yang pertama tadi seseorang yang sedang menangis ya, dan Tuhan sedang menguatkan dan menghibur hati dia ya. Lalu yang kedua gambar di dalam satu perahu gitu ya, dan kita merasa mungkin aduh kita udah di dalam perahu nih gitu ya. Terus ini perahunya mau kemana nih gitu kan? Mau sampai di daratan kapan nih? Berapa lama lagi nih gitu ya? Jadi merasa kayaknya kok nggak ada ujungnya gitu ya. Dan yang ketiga yaitu ketika kita terlalu sibuk ya sampai kita tidak memperhatikan kesehatan jasmani kita ya. Jadi saya merasa pas banget. Kalian tahu kalau di gereja pusat kita di Taipei Lingliang Church ya. Pendetanya itu yang pendeta Jonathan Cho yang masih muda banget itu ya, dia sangat dia ngomong berminggu-minggu ya mengenai sabat ya, dia ngomong berminggu-minggu mengenai kesehatan jasmani para hamba Tuhan ya, jadi dia sangat mementingkan hal ini gitu ya. Jadi ini membuat tidak boleh ya ada pikiran di dalam kita merasa bahwa Tuhan kalau sampai aku itu demi Tuhan ya, atau demi keluarga, aku itu bekerja keras sampai badanku tuh rusak, itu tuh kayaknya mulia ya. Dulu orang punya pikiran seperti itu, ya merasa wah kita mesti mengorbankan dong gitu kan buat keluarga, buat gereja, buat cell group gitu ya. Tetapi itu bukan isi hati Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita salah gitu ya, karena Tuhan mau tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Amin. Ya, jadi berdasarkan hasil penelitian ya, yang pekerjaan apa yang badannya seringkali tidak begitu sehat, ya itu pendeta atau hamba Tuhan tuh termasuk yang nomornya atas gitu. Ya jadi ya kalau kita libur kayaknya berasa bersalah gitu ya. Wah liburan ke luar negeri kayaknya orang bisa bilang wah gile ada duit ke luar negeri gitu kan. Liburan ke Bali, wah gila berapa hari? 5 hari, gila tinggal mana tuh villanya gitu ya. Ya salah, pakai tas bermerek salah, nggak pakai tas salah gitu ya. Jadi tapi saya percaya ya anak-anak kesaksian nggak seperti itu ya. Kita hidup, kita senang ketika hamba-hamba Tuhan diberkati ya. Kita senang ketika mereka menjadi teladan buat kita. Amin. Oke, jadi saya langsung saja mulai pada malam hari ini. Topiknya apa? Saya minta tolong si Melisa ya biar saya lebih gampang untuk melihat muka kalian ya. Jadi judulnya hari ini adalah mendengarkan suaranya. Katakan mendengarkan suaranya ya, mendengarkan suaranya. Oke, jadi ya, jadi ini diambil dari Connecting Prayer ya, tiap Selasa minggu ketiga itu Ci Anita sebagai ketua tim doa, dia ada membagikan pengajaran doa di pagi ya, 5:30 pagi sampai 6:30 pagi. Jadi pastilah ada teman-teman yang juga ikut saat itu ya. Nah, jadi Angel seperti mengolah ulang ya, mengolah ulang. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahkan juga boleh, nggak apa-apa ya, boleh ketik di chat room atau mungkin raise hand gitu ya. Jadi saya tahu gitu ya. Kalau mungkin ada yang saya tidak sebutkan atau saya lupa sebutkan gitu ya. Oke. Jadi mendengarkan suara Tuhan. Nah, saya mau kaitkan dengan khotbah yang minggu lalu. Ya, saya mau kaitkan dengan khotbah yang minggu lalu. Oke, next Mel. Jadi khotbah minggu lalu itu oke, next ya. Judulnya apa? Siap maju bersama. Benar ya? Siap maju bersama. Oke. Jadi siap maju kemana Jel gitu ya. Maju kemana? Nah, tujuannya jelas, memasuki tanah perjanjian. Oke, katakan sama-sama memasuki tanah perjanjian. Ya, memasuki tanah perjanjian. Jadi,
Kenapa dibilang siap maju bersama? Karena tanah perjanjian itu penuh dengan peperangan. Amin ya, ngerti ya. Kita ya si Yusuf ketika dia mau berjuang masuk ke dalam destininya, ketika dia sudah dekat dengan destininya, bahkan ketika dia ada sudah pada destininya, dia masih dihadapkan dengan tes-tes dalam karakternya. Jadi kita kalau sendirian kita akan mudah loyo. Kita kalau sendirian kita akan mudah lemah. Karena itu jangan mau bego-bego sendirian ya. Tapi harus ada teman, makanya siap maju bersama. Nah, tapi memang poin-poinnya ini lebih ke pribadi. Artinya kalau setiap pribadi melakukannya, maka kita itu akan siap maju bersama. Ngerti semuanya? Oke. Nah, poinnya apa? Ada 3 ya. Ingat ya, yang kemarin di PD, terus si Agus juga kemarin di grup kesaksian Shepherd, ulang-ulang terus kan ya. Yang pertama apa? Katakan kuatkan, tangannya boleh nggak? Kuatkan, ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke, kita pukul dada kita gitu ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke. Kita baca ayatnya dulu di Yosua pasal 1 ayat 9. Saya minta Elina boleh nggak, El? So, Yosua 1 ayat 9, silakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Oke, thank you. Jadi saya dapat quote ini gitu ya waktu saya persiapan. Stay strong, make them wonder how you are still smiling. Katakan amin gitu ya. Ya karena wah terlalu banyak Jel gitu ya yang mesti aku pikirin ya. Terlalu banyak atau terlalu lama sudah ada masalah di dalam keluargaku mungkin. Jel, aku ini sakit ini sudah lama. Ya mungkin kayak Susu Amin masih lagi menanti gitu ya. Belum kayaknya belum sampai satu final gitu kan misalnya kan. Kapan ini tindakan atau enggak? Kita masih menanti mujizat. Aduh ini kapan? Jadi sepertinya ada yang menggantung-gantung gitu ya. Tetapi gitu ya, biarkan kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Amin. Stay strong. Make them wonder. Biarkan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri tuh kaget. Kok kita bisa ya sekuat itu? Ngerti ya? Kok kita bisa ya sekuat itu? Ya, kita masih bisa tersenyum, bukan tersenyum gila ya, tapi tersenyum. Maksudnya, ada Tuhan loh, gitu loh. Saya takut apa ya, gitu kan? Ada Tuhan yang menjamin loh, gitu ya. Tuhan udah bilang, bukankah telah kuperintahkan? Yang namanya perintah, kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Jadi kalau kita melemahkan semangat kita sendiri, kita dosa loh. Ya, apalagi kalau kita melemahkan semangat orang lain, lebih dosa lagi. Ya, jadi jangan ya. Sudahlah Elina, sudah lalu Siang Tai itu nggak mungkin lah. Wah, kalau kita melemahkan semangat mereka, kita lebih dosa lagi ya. Karena Tuhan berkata, sudah kuperintahkan gitu ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab kenapa? Ada alasannya. Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Semuanya. Oke. Lanjut next Mel. Sisi. Oke. Nah, kenapa orang itu mudah takut? Karena dia tidak yakin kalau dia itu anak Tuhan. Itu aja. Ya. Kalian pernah nggak si anak-anak ya, taruhlah Yuwita, ya ada Natania ya. Yuwita pasti ada tetangga dong, Tepute. Lu rumah atau apartemen? Rumah, Ci. Rumah ya, oke. Taruhlah pasti ada tetangga dong ya, tetangga depan, tetangga samping gitu kan. Si Natania kalau suatu hari tiba-tiba ke rumah tetangga terus langsung buka kulkasnya terus ambil susu di dalamnya, menurut lu bakal gimana? Ngamuk. Ngamuk ya. Bukan, mungkin lu nggak sebut ngamuk duluan, yang ngamuk duluan tetangga. Gitu, iya. Ya, oke. Jadi kita tahu kenapa dia nggak boleh ambil sembarangan barang di kulkas rumah orang, karena dia bukan anaknya, gitu ya. Dia anak tetangga, gitu ya. Maksudnya tuh dia itu si Natania itu bukan anaknya susu sebelah, bukannya anak AI sebelah, gitu kan. Kita bisa bilang, waduh kamu kurang ajar ya gini-gini. Atau mungkin orang tetangga itu bisa marahin kita dan sebagainya. Tetapi sebaliknya ya, jadi kita itu seringkali di depan Tuhan, kita tuh merasa kita tuh tetangganya Tuhan, ngerti nggak?
ya. Jadi kayaknya nggak boleh dikit-dikit minta sama Tuhan, nggak boleh gitu ya. Oh, kita tuh mesti yolimau ya, ada sopan. Memang benar sih gitu ya. Kita mesti berdoa, kita sopan sama Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi hubungannya tuh beda. Bukan berarti anak jadi kurang ajar loh, enggak dong ya. Kalau anak kita apalagi sudah sebesar, Natannya udah SD, tiba-tiba bongkar lemari gitu ya, terus buang semua barang, itu makanya kita mesti kena marah karena dia tidak sopan. Tetapi kalau dia buka, aduh mama pengen banget makan buah, ada buah apa ya di kulkas, terus dia buka, nggak mungkin kita marah. Kenapa? Karena dia anak kita, ngerti? Ya, Roma 8 ayat 15. Kalau gitu minta Yuwita sekalian baca deh. Roma 8 ayat 15, sebab Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. ya, oleh Roh Kudus yang menjadi materai dalam hidup kita, sehingga membuat kita ya tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi dengan Yesus di dalam hidup kita, kita itu sudah dapat status anak Allah. Mengerti semuanya ya? Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak mengerti status ini, maka kalian akan mudah digoyahkan dan cannot stay strong. Ngerti semuanya? Kita tidak akan bisa make people wonder. Kok masih bisa senyum ya menghadapi tantangan seperti itu? Kok kamu masih bisa mau ke gereja sih gitu misalkan, kok kamu masih mau pelayanan sih, udah sesibuk itu ya. Tetapi ketika kita tahu persis status kita sebagai anak Allah, sehingga kita itu bukan lagi budak. Oke, kita bisa buka kulkas ya, kita tetap hidup dengan sopan, kita bisa buka kulkas, kita bisa bilang, mama aduh aku lapar pengen makan mie, aduh mama temenin aku dong hari ini, aku nggak pengen bobo sendirian. Kita bisa meminta. Nah, meminta itu artinya apa? Ya doa. Benar nggak? Ya meminta itu ya doa. Jadi kalau kita nggak tahu kita tuh anak Allah, kita nggak akan berani untuk meminta. Kita cuma akan tunggu, aduh kalau gue dapat gaji, ya gue tunggulah sampai akhir bulan atau awal bulan gue dapat gaji dari Tuhan. Ya sudahlah, bulan ini gue pelayanan itu, ya sudah, habis gue pelayanan gue baru boleh berani minta gaji. Tuhan, gue udah pelayanan nih, gaji gue mana? Tuhan nggak mau hubungan seperti itu. Sebenarnya asal kita mengerti prinsip kebenaran ini, maka kita tidak mungkin tidak bisa mendengarkan suaranya. Karena Bapa sangat ingin bercakap-cakap dengan anaknya. Amin. Oke, saya lanjut lagi. Silakan Mel. Oke. Matius 3 ayat 17 ya, saya baca langsung Inggrisnya kok, Mandarin. This is my beloved son in whom I am well pleased ya. Ini kata-kata Tuhan Bapa kepada Yesus ketika dia dibaptis, bahkan dia belum menyembuhkan satu orang pun. Hasil pekerjaan dia tuh cuma apa? Bantuin bapaknya bikin meja kayu, ya kan? Bantuin bapaknya bikin kursi kayu. Itu hasil pekerjaan dia, gitu ya. Tetapi Bapa di surga mau mengingatkan kepada Yesus yang dibatasi dengan daging manusia, mau bilang sama dia, Yesus, lu nggak usah ngapa-ngapain, gua tuh udah berkenan. Amin, teman-teman. Itulah kenapa Yesus itu berani minta sama Bapa. Bapa tolong gitu ya, bangkitkan Lazarus bangkit. Bapa tolong kasihani orang-orang ini. Bapa kasihani. Tuhan tolong, dia ini sudah mau bertobat dari dosanya, sembuhkan lumpuhnya, sembuh gitu ya. Apa yang dia minta, dia yakin Bapa akan memberikan karena dia tahu Bapa berkenan atas dia. Oke, lanjutkan Mel. Jadi ada satu tabel gitu ya, yang waktu itu Cian sharingkan, roh anak dan roh yatim piatu ya. Kita nggak usah bilang yatim piatu lah, kayaknya sedih banget. Kita bilang roh tetangga ya gitu ya, roh anak tetangga gitu ya. Jadi roh anak itu engkau anak yang dikasihi, engkau berharga, engkau spesial, Tuhan senang berkenan atasmu. Nah kalau anak tetangga gimana ya? Gue juga ada tetangga sih, terus gue jarang banget ngomong sama anak tetangga. Gue bilang, aduh nih how I nih gitu. Gue terus terang sih nggak pernah ya paling say hi, ketawa-ketawa gitu, nggak pernah bener-bener bilang I love you gitu ya terhadap anak gitu ya, karena ya bukan anak gitu kan. Jadi kita harus tahu bahwa Bapa sangat ingin bercakap-cakap dengan kita, dia sangat ingin membangun relationship dengan kita ya. Jadi ini satu pondasi kalau kita mau mendengarkan suaranya. Amin. Bilang pada kamu dengan yakin, engkau itu anak Bapa.
Ya, engkau itu anak Bapa. Amin. Oke, tidak peduli latar belakangmu, tidak peduli uang yang kau punya sekarang, nggak peduli kelihayan lu, kelemahan lu seperti apa, kesehatanmu seperti apa. Bapa menerima kita sebagai anak, bukan anak tetangga. Oke, ya lanjut. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, syarat maju bersama. Siap maju bersama itu kita itu mesti kuat, kita itu mesti teguh karena kita tuh anak Bapa. Itu yang pertama. Kedua, kita mesti belajar taat 100%, ya. Taat 100%, ya. Di sini Bill Johnson, pendeta Bill Johnson yang di Amerika, dia berkata begini, ketaatan itu bukan diukur dari kehebatan kita, kebisaan kita. Wah, hari ini gitu ya, berapa peraturan yang bisa gua lakukan. Itulah yang menentukan ketaatan gua. Wah, hari ini Tuhan sudah bilang sama gua, Jel, jangan mencuri, jangan mengingini sesama. Oi, gua checklist. Wah, gua checklist. Kuduskanlah hari Sabat. Ih, gua juga checklist gitu ya. Hormatilah ayah ibumu. Gua juga checklist gitu ya. Jadi kita merasa bahwa kekristenan itu cuma sesuatu hidup yang menuruti perintah. Ngerti nggak maksudnya? Ya, walaupun kita suka bilang taat itu ya taat perintah, tapi Tuhan nggak mau. Ingat ya, pondasinya tadi apa? Kita tuh anak. Oke, kita tuh anak. Ya, kalau si anak-anak 3J gitu ya, mereka henkuai, anak-anak yang henkuai, tapi gue juga nggak perlu mereka kuai sampai mereka tuh jadi kayak anak tentara, lu ngerti nggak sih? Apa namanya? Gosok gigi, gerak. Yes, ma'am, siap, gerak, gitu ya. Maksudnya tuh, jadi itu sesuatu yang sangat kaku dan kita nggak mau. Oke, saya juga tidak menilai ketaatan mereka dari mereka tuh hari ini checklist berapa. No, gitu ya. Nah, jadi ketaatan tuh diukur dari apa? Respon kita, katakan respon kita terhadap suara Tuhan. Ingat loh, ini penting banget loh ya. Ingat ya, ini kata kunci. Respon itu kata kunci hari ini. Respon kita kepada suara Tuhan. Maksudnya apa? Next lagi, Mel. Oke. Ketika engkau bisa mendengar dengan tepat, engkau baru bisa meresponi dengan tepat. Amin, ya. If you hear clearly, dengan jelas, you will respond correctly. Oke, misalnya ya, saya bilang sama Grace, terus apa ya, gue bacain, Grace, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia. Terus si Grace pasti bilang, ini semu ngomong apa sih? Ya kan, saya orang Cina, saya nggak ngerti Pancasila gitu ya. Dan ketika dibilang seperti itu, karena Grace nggak bisa ngerti, dia bisa meresponi nggak? Nggak bisa. Kalau aku bilang, ayo saling musyawarah untuk menentukan mufakat, itu sila keberapa, dia pasti merasa itu sesemotong sih gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau kita nggak bisa mendengar apa yang dimaksudkan, kita nggak mungkin bisa meresponi. Responnya pasti salah gitu loh ya. Jadi jangan sampai menyalahkan Tuhan, ini gimana sih kasih perintahnya? Loh, kitanya yang kurang jelas dan nggak nanya lagi gitu ya. Jadi satu lagi note, jangan berhenti hanya di reaksi, tapi harus meresponi. Ingat ya, banyak dari kita, termasuk Angel sendiri, itu reaksinya yang keluar duluan. Misalnya nih ya, ada orang message gitu ya, Ci, sorry ya, gue malam ini nggak bisa sel group. Udah titik, nggak ada alasan ya, nggak ada alasan, nggak ada babi bu, nggak ada semua excuse. Pokoknya cuma kalimat seperti itu. Ya, kalau gua dulu yang keluar itu respon dulu atau reaksi dulu? Reaksi dulu. Apa? Banting HP biar beli baru? Enggak lah. Itu respon yang sangat bagus gitu. Bercanda ya. Jadi pasti reaksinya apa? Oh, ini orang gimana sih? Udah tahu waktunya xiaozu, waktu cell group gitu misalnya kan. Nggak kasih alasan lagi. Gitu kan misalnya ya. Ini. Nanti kalau ada apa-apanya baru cari, gitu kan? Ini namanya reaksi, kalian tahu nggak? Jadi kita itu seringkali pentingnya direaksi, ya. Sedangkan kita harus belajar Tuhan mau kita gimana responi message ini. Ngerti maksudnya? Nah, saya kasih contoh lagi, coba next Mel. Kalian tahu kejadian ini nggak? Yang tahu coba angkat tangan. Ada lihat di berita? Ya. Sangat hot ya sampai sekarang ya. Oke, yang belum tahu nggak apa-apa. Jadi dalam
pembagian piala Oscar yang barusan terjadi kalau nggak salah hari Senin ya, kalau nggak salah ya hari Senin, itu terjadi satu insiden yang sangat menegangkan ya, dan bikin penggemar itu tuh belah jadi dua. Kenapa? Karena si Chris Brown, aku bisa ini nggak sih? Oh bisa ya, oke. Jadi ini pembawa acara ini, Chris Brown, dia tuh adalah seorang stand up comedy, tahu ya? Dia tuh suka main film lucu. Chris Jadi, Rock, Ci. oh Chris Rock ya? Oh tadi gue bilang apa? Chris Brown ya? Siapa itu? Ampun deh. Oh ya, oke, sorry ya. Oke, siap. Ya Chris Rock. Jadi dia ini ngomong. Jadi dia ini kan bercanda gitu ya. Nah, bercandain siapa? Bercandain istrinya Will Smith gitu ya. Nah, istrinya Will Smith ini, dia ini bisa tidak ada rambut. Bukan karena dia ngetren, tapi dia tuh ada penyakit. Ya, penyakit itu adalah rambut dia sangat mudah untuk rontok. Jadi salah satu penyakit autoimun. Jadi akhirnya sekalianlah dia pangkas ya. Nah, kalian tahu nggak film G.I. Jane? Kalian pernah lihat nggak film G.I. Jane? Dulu aku pernah lihat juga sih. Jadi dia ini bercanda. Dia bilang, kapan ada film G.I. Jane 2? Dia suruh dia aja yang jadi pemerannya gitu loh. Kalau kalian nyanyi Will Smith, kalian gimana? Oke. Si Will Smith, kalian tahu kan yang terjadi apa? Dia langsung maju ke depan dan dia tampar dengan sangat keras si Chris ini. Habis itu dia duduk lagi, terus dia ngomong 2 kali dengan sangat kencang, bilang, lu tutup mulut lu, terus pakai agak ada sedikit F-nya apa gitu ya. Lu tutup mulut lu, jangan ngomongin istri gua. Ya, jangan bercanda istri gua. Ketika ini terjadi, kalian tahu nggak? Itu fans tuh bagi jadi 2. Ada yang bilang, wah, gentleman. Ya, yang merasa suami ini gentleman, coba gue pengen tahu jadi di sini. Yang merasa gentleman, ada, wah, bela istri banget gitu ya. Bener-bener kurang ajar ini si Chris. Masa pakai penyakit kok dijadiin bercanda. Tetapi ada satu pihak lagi juga yang membela si Chris. Mereka bilang, kalau seperti itu siapa lagi yang berani jadi stand up comedian gitu ya. Siapa lagi yang berani kalau dikit-dikit ditabok, mereka nggak ada yang berani bercanda, padahal itu suatu penghiburan. Ya mereka bahkan bilang sebenarnya Oscar dalam piala Oscar ini semua naskah itu sudah disortir gitu ya. Jadi maksudnya mereka merasa, nah jadi gini, oke. Setelah itu nggak berapa lama, kalian tahu nggak pemeran Oscar terbaik pria siapa? Ya bukan kebetulan ya Will Smith ini. Ya, dia pemeran film yang itu yang jadi Richard Williams, jadi bapaknya Venus dan Serena Williams yang pemain tenis ya. Aktingnya bagus banget ya, dia lagi naik daun. Dia pemeran utama terbaik, aktor terbaik tahun 2022. Di waktu istirahat ini si Denzel Washington, dia ini orang Kristen yang sangat luar biasa ya. Dia itu menasihati Will Smith. Sehingga Will Smith ketika dia menerima piala aktor, dia nangis ya, dan dia minta maaf ya, dan dia bilang sama di depan audiens, Denzel Washington ngomong sama saya, ketika Anda berada di posisi tertinggi, berhati-hatilah karena saat itulah iblis datang kepadamu. Ngerti teman-teman? Ya, waktu kita sedang justru di dalam ya kemegahan kita, kesuksesan kita, justru itu kita itu seperti pohon yang tinggi, angin itu lebih mudah bertiup atas kita. Nah, tapi yang Angel mau bilang adalah Angel tanya, ya, waktu dia nabok si Chris ini, itu reaksi atau respon? Yang bilang reaksi angkat 1, yang bilang respon angkat 2. Oke, dia waktu tabok si Chris itu reaksi atau respon? Oke, ya ada 1, ada 2, tapi kebanyakan 1, ya. Ya, ini namanya reaksi. Ngerti? Oke. Sekarang saya nggak mau menghakimi ya dia benar atau salah, tapi saya bisa bilang itu reaksi dia sebagai seorang suami, ngerti? Yang tidak suka istrinya dibully, ya, yang tidak suka istrinya diketawain. Itu reaksi. Tapi betul, itu bukan suatu respon yang tepat, benar ya? Jadi itulah kenapa sehari sesudah ini di Facebook si Will Smith tuh tulis panjang banget, dia minta maaf sama si Chris Rock ini. Ya, dia juga minta maaf dan dia bilang satu kalimat apa? I'm still work in progress. Ya, gua ini progres Tuhan yang belum selesai. Kan Will Smith itu juga orang Kristen. Ya, coba bilang sama diri sendiri, aku ini progres yang belum selesai. Ya,
Aku ini progres yang belum selesai. Mungkin kalau kita tuh rumah, ya, atap kita masih bolong. Mungkin kalau kita tuh rumah, jendela kita masih kurang satu, gitu ya. Mungkin kalau kita tuh kamar, kita masih belum ada lemari, gitu ya. Kita tuh belum lengkap. Kita tuh nggak ada dari antara kita yang sudah sempurna di tempat ini, gitu loh ya. Jadi, nah yang saya mau bilang adalah, puji Tuhannya, ketika Denzel Washington menasehati si Will Smith, dia meresponi bukan dengan reaksi. Kalau dia masih tentang reaksi, dia gimana? Emang apa pedulinya? Kan dia bukan istri lu nggak tahu, ya kan? Tetapi dia meresponi dengan dia minta maaf. Ngerti semuanya? Nah, despite of orang terima nggak respon dia, itu terserah ya. Setiap penggemar ya punya pikiran sendiri-sendiri. Saya juga tidak mau bahas di sini. Tapi yang saya mau bilang adalah, jadi ketika ada sesuatu terjadi, apalagi yang mau menguak emosi kalian, tenangin dulu. Ya, saat itulah kalian paling perlu dengar suara Tuhan. Karena kalau tidak, yang kalian keluarkan itu reaksi, bukan respon. Sedangkan Tuhan mau melatih kita bisa meresponi. Ya, kalau Zhongwennya itu shi hui ying, bu shi fan ying. Oke, ngerti ya? Jadi kalau fan ying itu kan ketika lu ditampar, kita tampar balik ya. Itu reaksi kita, refleks gitu ya. Tapi respon kita apa terhadap tamparan ini? Woman respon itu apa ya Tuhan harusnya? Nah, itu kita perlu tenang dan dengar Tuhan. Ngerti semuanya teman-teman ya? Oke. Minta next lagi Mel. Oke, kita mau lihat 1 Samuel 3 ayat 8-9. Saya minta tolong. Agustini boleh, Agus Cahyadi boleh nggak tolong bantu baca? Thank you. 1 Samuel 1 Samuel 3 ayat 8-9, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Oke, Henhao. Jadi kalau Niman benar-benar renungkan, ketika dia berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Itu respon loh, bukan reaksi loh. Ngerti nggak? Kalau reaksi itu lebih kemana? Gila, ini suara siapa ya? Aduh, selesai ya, aduh, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan gue mau diapain ya? Aduh, gue ini masih kecil, apa yang gue bisa? Imam Eli gitu ya, kamu aja yang itu. Ya, tapi dia meresponi. Ya, jadi yang saya mau bilang adalah reaksi itu seringkali cuma di permukaan. Tapi Tuhan mau kita meresponi dia itu dari dalam hati. Ya. Dan ini adalah respon yang tepat. If you hear clearly, you will respond correctly. Amin semuanya ya. Jadi ketika seperti tadi Will Smith, ketika Denzel Washington bilang, tau nggak, ketika orang di posisi tertinggi, lu sekarang aktor terbaik, dan dia tuh nggak cuma di Oscar loh, dia banyak di tempat-tempat yang lain, Golden Globe, apa-apa, dia juga film itu lumayan terkenal gitu ya. Jadi dia tuh udah di puncak ketinggian gitu ya. Jadi dia bilang, hati-hati saat itulah iblis datang kepadamu. Ya, dia pasti tenangkan hati dia dan dia merasa, ya Tuhan, waduh, gue udah masuk dalam perangkat iblis gitu ya. Makanya dia bisa bilang, gimana pun juga, violence is not accepted, tidak bisa diterima kekerasan. Ya, jadi oke. Jadi seperti Samuel, saya rindu kita semua, ini jadi doa kita malam ini, tolong hafalin. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Oke, yuk bilang sama Tuhan, bilang sama diri sendiri, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Oke, jadi teman-teman belajar bulan April ini. Ketika ada orang yang berusaha, bikin emosi lu tuh udah rasanya udah sampai naik ke ubun-ubun gitu ya. Lu tenangin dirimu dan bilang, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini dengar. Aku mau dengar Tuhan. Aku mau gimana responin Tuhan. Aku mau gimana responin hal ini Tuhan. Ya, termasuk kesuksesan juga. Wah, terpilih menjadi pekerja terbaik misalnya. Wah, bisnis sukses. Datang sama Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Kalau kita punya kebiasaan seperti ini, lu percayalah, mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang sulit, bahkan mustahil ya, tapi hal yang bisa kita biasakan setiap hari. Jangan lupa, kenapa? Karena Bapa sangat ingin berbicara kepada anak-anaknya.
Oke, terakhir silakan. El. Oke, yang ketiga. Yang tadi masih ingat yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatiku. Oke. Yang kedua, taat 100%. Karena kalau kita taat, artinya kita meresponi secara tepat. Gimana kita bisa meresponi? Kita bisa mesti dengar dengan sempurna gitu ya, dengar dengan baik. Ya, dan kita punya kerendahan hati untuk bilang, berbicaralah Tuhan sebab hamba ini mendengar. Nah, yang ketiga, aku mau bilang, respon terbaik yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kita tuh ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau dimurnikan selalu. Amin, teman-teman. Ya, aku mau dimurnikan selalu. Wah, Angel sukses. Wah, si John sama Angel udah mau pulang Taiwan jadi dosen. Wah, kayaknya suatu tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. The best response is, Tuhan, kami mau dimurnikan selalu. Ngerti ya? Wah, bisnis kok nggak jalan. Waduh, kok kayaknya toko sepi. Wah, kok kayaknya ini anak-anak, aduh, kayaknya kok nggak ada kemajuan. The best respon adalah, Tuhan, aku mau dimurnikan selalu. Amin, teman-teman. Ya. Jadi, hidup kita tuh jangan cuma bereaksi. Wah, pas lagi happy, wah, how kaisin. Oh, how kaisin. Wah, pas lagi gagal, wah, apa-apa males. Itu namanya kita reaksi. Kita cuma bereaksi kepada sesuatu yang terjadi saat itu. Tapi Tuhan mau kita tidak berhenti di reaksi, tapi di dalam respon. Oke, tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk harusnya tidak dapat dibentuk kembali ya. Kayaknya dia kurang satu kata nggak sih? Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk tidak dapat dibentuk kembali oleh Allah. Intinya kalian ngerti lah ya maksudnya ya. Oke, ya. Dan di sini when we give ourselves to God, then we become work in progress in His mighty hands. Ya, seperti saya bilang tadi, ya. Di terakhir kata permintaan maaf si Will Smith di Facebook, dia tulis I am still work in progress. Ya, dia tulisnya begitu ya. Jadi kita semua juga ngerti teman-teman ya, kita ini masih dalam progres. Jadi tolong kasih ruang dan waktu buat diri sendiri, juga kasih ruang dan waktu kepada orang lain ya. Jadi jangan pikir, oh gimana sih si Yuwita kan udah kenal gua 1 tahun gitu ya, kok masih nggak ini sih gitu kan. Kita memberi ruang dan waktu ya. Jadi dan kita mesti percaya bahwa Tuhan itu tuh sedang tidak pernah menyerah dalam hidup kita dan Dia ingin memurnikan kita selalu. Amin semuanya ya teman-teman. Oke, ada lagi nggak Mel? Aku agak lupa. Oh ya, masih ada harusnya 2 halaman ya. Oke, nah sekarang ada 7 cara Tuhan berbicara dengan berbeda. Oke, saya minta sekarang, boleh nggak Mel matiin dulu screen share screen-nya? Boleh nggak kalian buka suara? Aku pengen tahu, menurut Nimen, Tuhan itu berbicara dengan cara apa saja, selain tadi udah kelihatan firman Tuhan. Oke, boleh di chat room, atau boleh di ngomong langsung. Silakan. Orang lain. Lewat orang lain. Oke, ya. Ada lagi? Suara hati kali ya. Suara hati, ya. Lewat keadaan, si Widi. Hanhao. Mimpi. Mimpi, yes, ya. Ada lagi? Mungkin pengalaman pribadi. Berdoa dan pujian. Apa? Berdoa dan pujian. Berdoa dan pujian. Oke, ya. Hanhao, asang gambar ya. Maksudnya penglihatan maksudnya. Atau ini gambar beneran, lukisan gitu. Oke. Oh, ini asang atau si Amel ini? Oke. Suara. Mana sih Dona? Suara maksudnya suara apa nih Dona? Lagu gitu maksudnya. Oh, Tuhan ngomong. Suara Roh Kudus kali. Gitu, suara langsung gitu. Oh, suara audible. Oh, iya. Suara. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman Tuhan ngomong audible, pernah nggak? Oh, Dona pernah, Elina pernah ya? Wow, luar biasa. Keren banget, penasaran loh. Iya, penasaran loh. Oke, dia nada keberapa? Kuncinya. Oke. Oke, ada lagi terakhir kalau misalnya mungkin ada yang mungkin belum masih pengen ngomong. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat bagaimana. Oh ya,
Aku mau share screen. Silakan Mel, ya. Oke, ada 7 cara Tuhan berbicara. Pertama firman, ya itu sudah pasti ya. Jadi jangan pernah lagi bilang aku nggak bisa dengar suara Tuhan. Nggak mungkin ya. Mungkin berarti kita nggak pernah baca Alkitab gitu ya. Karena ketika kita baca Alkitab pasti ada saja yang Tuhan bisa ngomong gitu ya. Oke, jadi si Nancy ini resen maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih Nancy? Oke, ya udah mungkin lagi temenin si Jonas tidur ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ya ingat ya, sebenarnya kuncinya kayak tadi. Pertama apa? Kita tahu kita tuh statusnya anak. Ya, Bapak pasti mau ngomong sama kita. Oke. Yang kedua, taat 100%. Ya, jangan-jangan Tuhan udah sering ngomong sama kita, tapi kita lebih sering nggak taatnya. Ya, kalau gitu ya, lama-lama begitu. Ya kalau jadi orang tua mungkin lama-lama males juga gitu ya, atau mungkin sudah menyerah gitu ya, gue gimana cara ngomong sama anak gue gitu, karena dia nggak ngerti-ngerti gitu ya. Lalu yang ketiga, mau dimurnikan selalu. Jadi kita punya kerendahan hati, kalau memang firman Tuhan yang dibaca itu menegur kita mau dimurnikan. Oke, lanjut Mel. Terus lingkungan ya, tadi sih ada yang bilang keadaan, keadaan yang terjadi itu bukan kita yang atur, tapi itu meneguhkan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Oke, lanjut. Karunia rohani, ya karunia rohani tadi kayak Melisa ya, dia memberi contoh dengan sangat baik. Jadi dia bingung, gue mau ngomong nggak ya di Dobar, tapi kayaknya gue merasa gue mau taat sama Tuhan. Jadi dia memberitahukan kepada kita apa saja yang dia dapat, gambar-gambar waktu dia mau mempersiapkan Dobar, ngerti ya? Jadi artinya karunia rohani itu dipergunakan. Oke, nah itu Tuhan bisa bicara lewat hal itu. Oke, ya aku sendiri juga pas lihat 3 gambar itu aku udah bayangan siapa gitu. Jadi aku merasa aku mau bilang bahwa yang si Melisa lihat itu teruji gitu ya, bahwa dia memang benar mendengar suara Tuhan. Oke, lanjut. Keluarga dan teman ya, tadi katanya orang lain ya, keluarga dan teman. Termasuk yang nggak percaya Tuhan nggak menurut kalian? Termasuk ya, termasuk loh, mereka juga orang. Bukan cuma orang Kristen yang orang ya. Oke, jadi jangan sampai mama lu nggak tahu apa-apa gitu ya, bukan percaya Tuhan mau ngomongin gue gitu ya. No ya, banyak orang justru sakit hati sama orang Kristen karena begitu ya, sombong banget gitu kan. Oke, jadi jangan. Jadi Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal ya, termasuk kayak kenapa kita bisa jadi full timer hamba Tuhan, kita pulang ke Indonesia lalu kita sekarang balik ke Taiwan, itu kita selalu membicarakan kepada orang tua dua belah pihak ya. Jadi dan walaupun kayak mama gua aduh berat setengah mati ya, tapi terakhir Roh Kudus sendiri bilang sama mama, sudah lu jangan halangin anak lu gitu ya, karena ini sudah jalan yang aku buka. Dan dia sambil nangis sambil ngomong gitu ya, walaupun gue juga aduh rasanya sedih banget, tapi itu juga satu peneguhan, ngerti ya. Jadi walaupun papa mamaku dulunya belum percaya Tuhan, tapi mereka juga mendukung saya full timer ya jadi hamba Tuhan. Jadi itu semua bisa klop. Oke, lanjut. Hati nurani. Nah ini ya si Yuwita yang tadi bilang ya, henhao ya. Jadi kalian jangan pikir suara Tuhan itu bariton ya, bass. Yuwita gitu ya. Minggu ini kamu akan dapat undian. Bersiap-siaplah gitu ya. Enggak ya, jadi kadang-kadang suara itu kayak mirip suara kita. Kayak mirip suara kita sendiri gitu ya. Ya, dan ini perlu diasah, perlu diuji ya. Tambah lama kita akan semakin teruji. Oke, lanjut. Malaikat, ini contohnya siapa? Bunda Maria, ya kan ya? Bunda Maria dilawat oleh malaikat ya. Banyak ya, enggak cuma ini ya, enggak cuma Bunda Maria dan sebagainya. Oke, lanjut terakhir. Tadi si Asang bilang ya, gambar katanya ya, penglihatan dan mimpi. Oke, seperti Yusuf gitu ya. Oke, jadi teman-teman dari 7 ini semua ada nggak yang kalian merasa masih ada? Yang mungkin tidak ada di sini, ada nggak? Kalau ada, aku tunggu 3 detik ya. Kalau nggak ada, 3, 2. Senandung pujian bisa nggak sih, Ci? Iya, benar. Gue juga kepikir itu lagu bisa tiba-tiba Tuhan kasih lagu gitu. Oh ya, tadi si Shirley bilang apa, Jin? Senandung pujian. Oh, senandung pujian. Ya berarti kayak tadi si Grace bilang ya. Ya bisa lah, sebenarnya banyak lagu-lagu rohani itu diambil dari mana? Firman Tuhan. Betul dong ya. Atau dia itu kesaksian pribadi orang itu. Wah, waktu dia bikin lagu ini. Nah, kita boleh bilang itu juga keluarga dan teman atau lingkungan.
Ya, jadi atau karunia rohani ya, keren. Dia punya bakat, dia punya karunia menciptakan lagu. Tadi si Agustini bilang film, ini juga penting banget ya. Jadi apa namanya, ini kan nggak mutlak harus 7 ini ya. Jadi kalau kalian tahu di Taiwan itu saya pernah belajar satu pelajaran bagaimana lewat film memberitakan Injil. Ya, jadi film apapun ya, bukan berarti film yang sembarang kayak film horor gitu, enggak ya, tapi maksudnya film-film yang bagus gitu ya, itu tuh bisa dipakai untuk memberitakan Injil ya. Jadi saya setuju ya, film Tuhan bisa berbicara kepada kita. Amin. Oke, lanjut Mel, terakhir. Oke, udah mau selesai. Terakhir ini, slide terakhir. Cara menguji suara Tuhan harus sesuai dengan firman Tuhan. Langsung aja deh Mel, nggak apa-apa. Langsung aja ya. Oke. Yang pertama sesuai dengan firman Tuhan, yang kedua pasti sesuai dengan sifat Tuhan. Oke, pasti sesuai dengan sifat Tuhan. Membuat kita rendah hati, bukan sombong. Oke, memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Lalu meneguhkan pernyataan Tuhan lainnya, membangkitkan iman, bukan ketakutan, memperluas kerajaan Allah. Oke, jadi ya, kalau misalnya kita dihadapkan dengan satu pilihan, aduh, gue takut banget nih, gitu ya. Maksudnya tuh, jadi apa namanya, ketika nih misalnya apa namanya, akan ada kehidupan baru misalnya di Taiwan, oh pasti dong ada cincang, ada nervous gitu ya. Aduh, gimana pelayanan di tempat ini, siapa yang mimpin, kan pasti ada worry ya. Tapi bukan berarti karena kita worry, ini bukan dari Tuhan ini, kok gue worry sih, itu beda loh, ngerti ya. Jadi itulah kenapa kita harus terus tanya Tuhan. Percayalah gitu ya, kalau memang jalan ini bukan dari Tuhan, itu akan tertutup dan lu akan worry sepanjang hidup lu. Lu nggak akan merasa damai ya. Tetapi ketika ini jalan Tuhan, walaupun awalnya aduh stres gitu ya, aduh mikirinnya, aduh kayaknya bakal, aduh gimana, masih mau pindah negara, aduh repot banget gini-gini, aduh pelayanan di sini gimana ya. Tapi waktu kita doa cari wajah Tuhan terus, ini akan pelan-pelan Tuhan akan bicara satu demi satu. Siapa pernah nggak dialami begitu? Pernah ya? Siapa di sini yang kalian itu sama suami istri langsung plop, yes, 就是他, yakin banget, nggak mungkin, bukan. Pasti ada tahap-tahapnya. Aduh, bener nggak ya? Kok kayaknya ragu ya? Aduh, bener nggak ya? Maksudnya pasti ada tahap itu. Tapi bukan berarti karena ragu pertama kali, sudahlah. Kecuali itu benar-benar nggak sesuai firman Tuhan, ngerti ya? Ya, misalnya si Okta, yuk kita apa namanya, kita sekongkolan, kita mau rampok bank, misalnya gitu. Ya Okta, lu tenang aja gitu ya. Kita pakai masker nggak kelihatan. Ya kan pasti si Okta pikir ini maksudnya ya nggak usah dipikir 2 kali. Rampok bank itu dosa. Oh ya gitu ya, gitu kan. Jadi maksudnya hal-hal yang memang sudah pasti nggak sesuai sama firman Tuhan udah nggak usah dipikirin. Tapi kalau itu berupa hal-hal yang gue hari ini mau makan mie atau bihun ya, gue hari ini mau gue di kayak si Tini ya, Tini, gue pengen tanya si Tini, boleh nggak Tin? Tini biasanya pilih lagu untuk ibadah minggu itu gimana caranya? Penasaran nggak kalian? Gue pengen tahu loh. Ya, gimana? Pertama sih doa, terus paling baca firman, jadi suara Tuhan tuh dapatnya di mana, maksudnya kemana gitu, di firman, di doa. Iya. Terus lewat itu sih kayak misalkan kayak suka dengar kayak pujian penyembahan aja gitu. Iya. Oke. Kadang harus muji lagi, misalkan nggak cuma satu lagu, misalkan besok. Jadi nggak sehari cuman sekali terus buat di lagu itu, enggak. Jadi seminggu itu coba gimana gitu. Jadi betul. Jadi nggak cuma satu lagu sih. Betul. Ya, kita tepuk tangan dulu buat ini. Ngerti ya maksud aku ya? Ya, jadi jangan, maksudnya tuh kita tuh jangan jadi semuanya last minute ya, gitu ya. Kecuali memang lu tuh dikasih tau last minute. Ini 10 menit lagi lu akan bawa 3 lagu. Nah, itu baru namanya last minute ya. Tapi kalau misalnya kita ada waktu mempersiapkan, kita bisa menguji itu dengan suara Tuhan. Maksudnya menguji hal itu dengan mendengarkan suara Tuhan. Ngerti ya maksudnya ya? Kayak misalnya Kamis depan aku yang bawa PD nih, ya. Aku tahu nih jadwal aku. Oh, aku bawa PD. Mulai dari sekarang aku udah mikir, Tuhan, mau lagu apa ya Tuhan? Ngerti nggak maksud aku? Ya. Jadi ngerti nggak maksud aku? Kalian jangan merasa dengar suara Tuhan tuh kayaknya yensu banget, kayak aduh kayaknya susah banget, kayaknya nggak mungkin. Nggak.
Tuhan itu sangat pengen ngomong sama kita, sangat ingin bicara sama kita. Ngerti semuanya? Oke, jadi sekarang masih ada waktu sisa 2 menit, 1 menit ya. Kita mau, kita matikan share screen-nya. Saya rindu kita sama-sama yuk datang di hadapan Tuhan. Ya, datang di hadapan Tuhan, ya. Dan kita istilahnya mau bilang, Tuhan, kita itu sedang makan bersama-sama dengan Bapa kita. Tuhan, kami nggak mau beranjak gitu ya dari pertemuan ini, dari makan malam ini bersama dengan Tuhan, sebelum kami ingin mendengar suara Tuhan. Ya, kadang itu berupa gambar, ya. Kadang itu berupa ingatan, kadang itu berupa orang. Mungkin Tuhan mau lu cari orang itu, ya. Apapun itu, ataupun mungkin ayat, ya. Atau mungkin bahkan nama negara gitu ya. Atau apapun itu, jangan ditolak dulu, jangan direaksi dulu. Ini apa sih? Gua nggak kenal, apaan sih? Tapi diresponi. Direspon itu artinya kita pegang dulu, dan nanti ketika kalian sebelum tidur, ya atau sepanjang minggu ini, kalian boleh tanya Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan kasih aku kalimat ini dan sebagainya. Ngerti semuanya? Ya, yuk kita sama-sama. Kita tidak melihat kiri dan kanan kita, ya kita fokus kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama datang. Kita adalah anak Bapa yang Dia sangat sayang. Kepada kitalah Tuhan berkenan. Sebelum kita melakukan apa-apa, Dia terus berkenan dalam hidup kita, ingin membentuk dan memurnikan kita. Ketaatan yang Dia rindukan dari hidup kita, itu bukan ketaatan cuma karena takut dihukum, tapi ketaatan karena kita mengasihi Dia. Saya akan berikan waktu selama 30 detik. Kita boleh masing-masing, kita fokus dengan caramu sendiri, teman-teman, datang di hadapan Tuhan dan bilang sama Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar. Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. Apapun kalimat itu Tuhan, apapun gambar itu Tuhan, biarkan sungguh Kau berbicara kepada kami dalam nama Yesus. Saya berikan waktu ini kepada setiap daripada kita, 30 detik mulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, Kau titipkan satu lagu Tuhan dalam diri Angel. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun akan menutupnya. Bila Kau yang membela aku, tiada satupun kan mencelakakanku. Terima kasih Tuhan, karena Kau adalah Bapa yang baik. Tuhan, biarkan sungguh apapun kalimat itu, atau mungkin ada di antara kami yang masih belum, Tuhan mungkin lingkungan berisik, susah Tuhan untuk fokus, apapun itu Tuhan. Kami kembali bersyukur di hadapan Engkau, karena kami adalah anak kesayangan-Mu. Bapak, biarkan sungguh Kau cabut segala intimidasi, roh yatim piatu, roh anak tetangga di dalam diri kami Tuhan. Biarkan ingatkan kami, sekali lagi kami adalah anak-Mu yang Kau kasihi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sebelum selesai ya, apakah ada 1 kalimat, 2 kalimat yang kalian dapatkan? Kalau ada nggak? Ada? Oke. Oke. Ada yang enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih belum yakin, ya boleh ditanyakan kembali.
ya, dan tanyakan kepada sama Tuhan ya, bukan tanya sama saya ya, tanya sama Tuhan. Dan kalau nggak yakin, Jel kok gue denger ini ya, kalian juga boleh tanya ke Tosel Group ya, atau kok aku lihat gambaran ini ya, kok aku nggak ngerti. Boleh kita juga diskusi sesudah selesai ini. Oke semuanya, yuk kita foto yuk. Oke, siap semuanya. Posisi berdoa terserah. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Oke. Enggak, pot dia kayak Kyonghi gitu. Jadi mau ulang maksudnya? Oh enggak. Oke. Ya, kalau ada dapat kalimat sesuatu mungkin untuk Angel juga boleh gitu ya. Oke, thank you banget hari ini. Ya, oh ya, tunggu. Minggu depan, Jumat depan kita akan bertemu di ini ya, apa namanya? Di gathering. Ya, sorry. Tunggu bentar, sorry. Aku kasih lihat aja deh. Ya, jadi kok susah sih? Tunggu ya. Oke, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Oke, jadi untuk minggu depan kita tuh akan ada gathering dengan Cell Group Love ya. Jadi kita diberi waktu sekitar 20 atau 20 menitan ya untuk menceritakan kesaksian mengenai Dobar. Nah, aku minta tolong Agus ya untuk jadi host. Nanti aku akan japri Agus lagi gimana. Lalu aku minta tolong Okta pimpin Dobar yang 15 menit pertama. Oke. Sisanya yang lain PAW dan itu semuanya akan dipegang oleh Cell Group Love ya. Kira-kira seperti itu. Lalu Jumat Agung ya kita akan ada ibadah Jumat Agung. Jadi minggu ini tidak ada komsel ya. Lalu tanggal 22 April kita juga skip komsel tapi kita ada dinner rohani bagi yang mau ikut. Lalu terakhir 29 April ya kita ada Sunday review seperti biasa. Oke? Kira-kira seperti itu. Oke, stop share. Oke, sudah selesai semuanya. Thank you. Nanti saya kirim lagi lewat message deh. Oke, Sisi ya. Thank you ya semuanya. Ya, thank you. Thank you Ci sharingnya. Thank you. Yes. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Aku ending ya.